masih nggak nangkep deh. Wah, tuh SKS-nya banyak itu, udah nggak usah di. Gue masih nggak nangkep deh. Masa lu harus gue ajarin gini sih kayak orang tuh. Tuh, waka. Ini satu persatu nih. Wah, ini 4/4. Oh, berarti maksud gue gitu. Nah, makanya. Jantungnya 4/4, ini 1/1. Nah, bukan 1/4, makanya lu jangan ngeyel sama gue yang persatu. Ya, maksud gue kayak gitu. Seneng banget. Balik nyambung di channel ini. Channel siapa? Nah, Bersama gua Abram di Alam. gua Alam di Abram. Ya, berarti sekarang tanggal genap. Enggak, ini loh Pak tuh. Gue merhatiin. Enggak kan katanya kamu kalau pakai di tangan kanan genap, kiri ganjil. Oh enggak, tapi gue lagi nggak bahas itu. Ini loh, gue lagi ngeliatin detik. Jadi, jadi, tuh pernah merhatiin ini nggak sih? Kalau jam itu, detik jam itu, terus menit jam, detik menit jam, itu ngatur pola kehidupan kita semuanya supaya lebih teratur. Dan kita berpatokan sama itu. Ya kan? Lu janjian jam berapa itu? Pasti kan, yaudah jam sekian, jam 11 kurang gitu. Kurang berapa? Kurang 15. Nah, itu kan ada kelenturan ketika lu pakai nan. Jam berapa? 11-an gitu. 10-an. Nah, itu. Yang jadi masalah keseringan kelenturannya tuh bisa 2 jam kan? Itu nggak bisa dibilang kelenturan. Itu bukan gue, itu telat. Makanya biasanya orang yang terlalu lentur minta maaf biasanya. Oke. Dan udah dimaafin biasanya kalau udah minta maaf itu. Nggak diungkit-ungkit juga. Nggak maksud gue gitu. Tapi maksud gue gini, kita tuh kan senang membuat pola ya. Untuk supaya semuanya tuh lebih teratur, lebih terukur. Gue sih enggak ya, gue nggak senang membuat pola ya. Karena itu monoton. Iya, tapi saya untuk perkembangan kita, untuk mengukur sesuatu yang berkembang, kita harus masukkan ke dalam satu hitungan waktu, pola. Bukan untuk kemonotonannya, tapi untuk maksudnya gini, perkembangannya. Kalau lo membuat sebuah pola, itu artinya lo pengen bikin baju. Enggak juga, ya salah satunya bisa. Tapi itu kan monoton. Misalnya lo polanya kotak-kotak, itu kan monoton, pasti kotak-kotak. Polanya segitiga, ya segitiga temu. Ya pastinya monoton, gitu. Dalam kehidupan pun di saat lo membuat sebuah pola, lo boleh contoh dari film-film yang banyak. Di saat orang membuat pola hidupnya itu akan jauh lebih berbahaya karena lawannya dia itu bisa membaca polanya dan bisa menemukan dia di mana saat ini, kapan, hari ini dia ada di mana. Nah, itu ada caranya supaya lu nggak kebaca polanya. Lu jangan cuma bisa bikin pola, tapi harus bisa bikin pola. Pola? Ya. Apa tuh pola? Pola itu apa sih bahasanya? Banyak tingkah nih, banyak pola. Bahasa mana? Ada pola bahasa mana? Pola itu bahasa mana? Itu Jawa. Kebanyakan dipakai sama orang Jawa ya? Iya, pola. Banyak tingkah. Tingkah lu tingkah lu. Kebanyakan kakean pola. Nah, itu kan agak absurd ya. Lu terlepas dari pola. Berarti tingkah, lebih tepatnya tingkah. Iya, tingkah laku. Tingkah laku, gaya juga bisa. Iya kan? Gaya. Tergantung konteks. Tergantung. Nggak apa-apa nongol dikit, Loh, kok malah nongol banyak, dia punya nongol banyak. Bingung. Terima kasih Mas Hafid, tangannya tok yang masuk. Dari sini berarti. Iya. Jadi, tapi kenapa gue bilang semuanya itu harus terukur dalam bentuk
satuan waktu. Kita kan karena bumi ini pun itu pun punya pola. Ada Iya, makanya kan monoton. siang, malam, iya. Makanya kan monoton. Tapi di dalam kemonotonan itu sebenarnya terdapat hal yang sangat luas, yang tidak terbatas. Tergantung. Monoton kan untuk mengukurnya. Oh, kita butuh satuan waktu kayak, oke itu ngerjainnya kayak kita, mau syuting tanggal berapa, hari apa, jam berapa, itu kan kita harus masukin ke dalam waktu, timeline. Ya. Nah, tapi perkara berapa kalinya, tentang apa, itu kan perkembangannya, kita bisa ngisi dengan apa aja. Iya. Nah, di situ, di dalam pola ini tuh ada kecepatan untuk kita berkembang, kecepatan untuk kita bermain. Nah, itu tidak bisa terlepas dari tempo. Nah, kita kan harus masukin semuanya tuh. Kalau kita mau sinkron, kita harus on beat, tempo. Kayak misalkan lu ngedrum, ketika kick lu udah jatuhnya satu, tuh kapan tuh nextnya lu mukulnya harus bener lagi di hi-hatnya juga di situ. Ini yang tadi. Snare-nya juga. Kalau Yang lu tadi. offset, geser, itu nggak enak, nggak sinkron, nggak harmoni. Iya, ini yang tadi nih. Nah. Ya. Dan kita semua itu bisa berkembang dengan membentuk pola kita sendiri. Tapi kalau kita acak, itu nggak terukur, sulit. Kita nggak bisa berkembang, Mas. Kenapa? Karena nggak ada pupuk buat manusia. Ada. Ya sekarang kalau berkembang, aku nggak pernah ngeliat tiba-tiba timbul di sini. Ini kembang tuh. Bagus nggak? Itu berbunga, bukan kembang. Ya berkembang dong. Beda. Kembang dan bunga apa bedanya? Kalau di desa. Kembang dalam bahasa Jawa, bunga bahasa Indonesia. Oke. Kalau di desa artinya sama soalnya. Kembang desa dan bunga desa. Kalau di bank nggak pernah. Bunga bank nggak ada kembang bank. Iya. Tapi karena kenapa alasannya nggak pernah pakai kembang bank? Karena nggak enak kembang bank. bukan masalah itunya, bukan. Karena lu coba sebutin kembang bank. Bunga bang. Ah, Kembang bang. kembang bank. Nah, nggak enak kan nyebutnya? kembang, ya. Tapi bukan di situ maksudnya. Apalagi lu pengen ngobrol sama mas di Jakarta. Lu lagi ngitung apaan? Bunga bang. Nah terus kembang bang. Kembang. Nggak enak kan ini? Sulit kan? Maksudnya Iya. redundant di kata-kata ucapinnya sulit. Iya, tapi nggak di situ. Emang nggak di situ. Nggak ke sana maksudnya. Ya. Ya, tapi manusia bisa dipupuk. Iya bisa. Perkembangannya, nah, Iya bisa. bukan perbungaannya ya, perkembangan. Perkembangannya dipupuk itu kan maksudnya ya di apa ya istilahnya? Mungkin manusia itu emang nggak bisa dipupuk. Kayak bini ya. gua tuh. Nah, Suka banget kalau mau tidur dipupuk. Nah, itu Wah, pupukin dulu. itu puk-puk. Iya, ya kan dipupuk. Beda itu puk-puk. Oh, oke. Nah, kalau satu puk Kalau jadinya kan juga suka apa? dipupuk biar rice. Apa itu maksudnya? Gua nggak nangkep. Iya, kan dipupuk-pupukin biar segar lagi. Oh, kok rice sih? Rice kan nasi. Rice, aduh. Toyota Rice kan bukan Toyota nasi. Memang bukan. Bukan, rice. Rice up. Itu ras. Nggak ada Toyota Rice. Rais lo Toyota. Rice. Bukan rice. Raise. Iya. Ada Z. Iya. Antara Z dengan S itu beda. Iya. Karena S itu ngadepnya ke kanan. Z ngadepnya ke kiri. Kanan juga, Mas. Enggak. Ya, sekarang kalau Z ngadepnya ke kanan, tulisan zu berarti bacanya bukan jadi us. Jadi ngadepnya gini kan atasnya. Kalau S kan gini kan. Iya, tapi kan ngadepnya ke kanan. Karena zu bacanya bukan uz. Kalau ke kiri pasti baca jadi uz. Ya nggak apa-apa lah. Sama gue beda. Iya, emang udah pasti beda. Apa? Kan itu tujuannya. Ya. Tapi
yang gue percaya sih, setiap orang tuh punya temponya sendiri, punya temponya masing-masing Ya. untuk achieve apapun yang dia pengen, Ya. perkembangan dirinya ya apapun itu. Betul, kalau itu betul. Dan kalau lu bisa mengatur banyak hal, mempelajari satu persatu, menempatkannya dengan harmoni, itu dalam tempo lu sendiri, lu bisa berkembang dan itu bisa sinkronnya enak banget. Cuma kalau lu kacak ya kayak tadi lah, kayak ibaratnya lagi main drum tuh 1, 2, 3, 4 belum masuk 1, lu udah masuk lagi, acak-acakan jadinya. Kayak itu kan tempo kan kayak gitu kan. Ya. Kita dengarnya nggak harmoni, nggak nikmat. Kecuali emang kita mainin musik kontemporer yang emang bosan dengan kemonotonan. Betul. Ya kadang suka ada di jazz tuh kadang ada free time. Ngejam. Lu udah dilepas temponya udah tuh. Karena emang lu harus untuk bermain free, videonya ada. Cuman nggak mungkin sepanjang per show itu lu akan free, akan dilepas seperti itu, nggak jadi show namanya. Nah, lagian juga di saat lu dilepas bebas dengan tempo lu juga tetap berpikir bahwa lu tetap mempertahankan kelipatan temponya. Ya. Karena kalau lu nggak ngikutin kelipatan temponya, pasti nabrak. Iya, benar. Gitu loh. Itu kan kayak kalau di badan kita tuh kayak denyut jantung. Ada temponya. Nah, ini balik lagi ke darah tinggi tadi. Nah, jantung lu denyutnya misalnya 4/4, ya kan? Ternyata di nadi lu ini 1/4. Akhirnya lu darah tinggi, tekanannya terlalu besar. Karena dia lambat, ngalir darahnya lambat, sedangkan jantung lu cepat. Enggak gitu. 4/4 itu lebih luas daripada 1/4. Mana sih? Gimana? 4/4 itu lebih lebar dari 1/4. Coba. 4/4 itu 1, 2, 3, 4. 1/4 itu cuma 1. Nah, lebih cepat. Iya, akhirnya lebih lama, Mas. Enggak lebih lama, itu malah lebih cepat. Lu jangan ngomongin gitu sama gue deh. Kok jadi kayak gue yang salah ya? Kata-kata lu yang salah. Nih. Itu 4/4. Iya. Ada 4 ketukan dalam. Iya. Nah, sekarang 1/4 teman-teman. Nah itu. Sih. 4/4 tuh lebih cepet. Enggak. Ya Allah. 4/4. Terus? 1/4. Udah. Lambat dong. Itu nggak 1/4. Itu 1/1. Ya 1/1 lagi. Loh. Iya. Kalau lu dengan tempo yang sama. Mas, gini loh. 4/4 itu dalam satu penggalan itu ada 4. Iya. Habis itu ada 4. Benar. 1/4. Satu penggalan. Yang lain udah 4 nih. Dia baru 1. Iya itu 1/1 bro. Lo salah. Enggak dong. Enggak ke situ maksudnya. Kalau ngomonginnya 1/4, lo ngomongnya 1/4 kan? Bukan 1/1 kan? 1/4 itu cuma 1/4 deh. Satu bagian dari 4/4 itu. Bukan 1/4 itu cuma satu bagian dari 4/4. 4/4 ini 4/4. 1/4 tuh satu dari 4. Dia cuma ngambil segini. Kalau lu pengen 1/1, ya udah, ini hitungannya udah beda. In different tempo. Gue masih nggak nangkep deh. Wah, tuh SKS-nya banyak itu, udah nggak usah di. Gue masih nggak nangkep deh. Masa lu harus gue ajarin gini sih kayak orang tuh. Tuh, wah, kapat.
Wah. Ini satu persatu nih. Wah, ini 4/4. Oh berarti maksud gua gitu. Nah, makanya. Jantungnya 4/4 ini satu persatu. Nah, bukan 1/4, makanya lu jangan ngeyel sama gue yang perusahaan. Ya, maksud gua kayak gitu. Seneng banget. Senang banget. Ya kan? Ya. Itu kan nggak bisa berarti. Bisa. Nah. Seneng banget. Gue jadi ada 2 minuman pilihan. Ya. Ya, tapi kita sebenarnya kan yang kita bahas itu tempo. Tempo dan harmoni kan itu. Tempo dan harmoni. Iya. Walaupun tempo itu nggak diharmoni. Enggak. Tempo itu ada di ketukan. Iya. Tempo itu beat. Ya. Harmoni itu kan lebih ke nada. Betul. Nah, makanya ada 2. nggak bisa. Makanya dipisah tempo dan harmoni. Tapi begitu digabungin, jadinya sinkronasi. Sinkronnya itu. Gitu kan. Apaan? Oh. Terus? Nggak, balik lagi ke pola dalam kehidupan. Balik ke pola kehidupan. Maksudnya kalau gue pengen achieve something, kan gue harus memahami tujuan gue itu. Gue mau pakai pola apa nih untuk sampai ke sana. Gue harus hitung waktunya, kecepatannya, temponya berapa untuk bisa sampai ke situ. Nah, kita sebuah event kan kita berusaha memahami, event itu ini butuhnya unsurnya ini sekian banyak. Dan kita harus bangun pola di situ. Nah. Berkaitan, gue udah kenal dunia event lumayan lama. Seumur hidup gue, dunia event itu nggak bisa dibilang pattern. Emang enggak? Nggak bisa dibilang dia punya pola. Enggak. Emang enggak? Sebuah activation yang tiap hari berjalan, itu tiap harinya pasti akan ada perubahan. Setuju. Gitu loh. Jadi untuk dunia event itu, achievement itu nggak bisa dibikin sebuah pattern, sebuah pola supaya itu menjadi tapi dia tetap membentuk pola. Walaupun itu terlihat iya, tapi pasti akan berubah. Tapi kan ketika lu bandingin event satu dengan event lainnya, itu kan ada 2 pola yang berbeda. Pasti. Yang ada yang bagiannya sinkron, ada yang enggak. Pasti ada yang, ya udah bisa dipastikan polanya berubah. Berubah semua. Walaupun itu activation yang tiap hari jalan ya. Ya. Let's say paling gampang itu pasti berubah. Pasti ada pembukaan, ada acara inti. Walaupun pola. achievementnya sama, polanya berbeda. Pasti. Gitu loh. Karena dari pengalaman gua, contoh event penjualan aja deh, direct selling, ya kan, kayak jual rokok dan lain sebagainya. Achievementnya sama, KPI-nya sama. Lu harus jual 200 bungkus misalnya sehari. Achievementnya sama. Tapi polanya pasti akan berbeda. Pasti. Karena hari itu bisa jadi lakunya cuma 20. Besok bisa jadi lakunya 200. Nah, untuk mendapatkan achievement ini dari target dari pendapatan yang berbeda-beda tiap hari ini, otomatis ada pola yang berbeda. Ya. Yang akan dicari gitu. Tapi kan kalau udah kayak gitu kan kita harus ngambil rata-rata dalam hitungan waktu yang lebih besar, lebih panjang. Akhirnya tetap ketemu polanya. Terlihat acak, tapi kalau dihitung dalam 1 tahun nih, kalau ternyata membentuk satu pola. Iya, tapi nggak bisa di sini dia agak pendapatannya berkurang, nextnya ini bisa dia maksud gua rata. Tetap nggak bisa dijadikan sebuah pola karena lo harus mengupgrade. Dunia event itu harus mengupgrade. Jangan dengan pola yang sama, karena pasti akan ketemu kendala yang berbeda-beda, gitu loh. Iya. Dan
klien kita juga nggak bodoh-bodoh amat, dalam artian ya gue pernah ngalamin yang namanya kalau misalnya cuma ngejar achievement mah ya lu bisa jual aja tuh rokok di tempat lain, di warung-warung, jual dengan modal dasar, yang penting laku gitu kan. Nah kenyataannya nggak bisa, bahkan ada beberapa klien yang udah menandakan pakai spidol UV. Jadi orang sales mereka yang datang ke kios-kios itu nanyain biasanya kan, stok rokok masih banyak kan? Masih mas, ini masih ini. Bisa lihat nggak tanggalnya? Sama dia di scan nih, scan UV. Kalau ternyata di situ ada mark dari spidol UV, ketahuan nih, ini dari event gue nih lu bayarin. Itu yang istilahnya anak-anak sales itu dibilangnya ngebom. Gitu. Ya. Akhirnya Banyak trik ya. iya, akhirnya ditanyain lah ke IO-nya yang lagi jalanin event direct selling-nya. Lo ngebom ya ke warung sini, daerah sini. Tahuan. Nah, untuk ini KPI selling. Akhirnya apa? Harus ngerubah pola lagi, nggak bisa kayak gitu. Lo ngelempar produknya keluar kota. Di luar jangkauan sales areanya mereka. Gitu. Ya. Itu pun kadang ketahuan juga. Tetap ketahuan. Gitu kan. Ya, anak-anak rokok pasti ngerti lah. Serius, karena itu udah permainannya anak-anak rokok. Ya. Lo dulu berapa tahun lo mau kayak gitu. Dan itu emang sulit banget. Gitu. Kadang kadang kita juga harus bela-belain menyatakan enggak untuk seseorang yang masa gue udah beli 2 bungkus nggak dapat apa-apa untuk korek nyatok gitu kan. Kadang kita bilang ya nggak ada ya, padahal ada. Gitu loh. Tujuannya buat apa? Buat ngebus nantinya. Di saat orang lagi pada susah beli nih, ya udah deh, pokoknya 1 bungkus kita kasih 1 korek, gitu. Ada yang kayak gitu. Ya. Itu kalau di dunia event, activation apapun, polanya pasti berbeda. Ya udah deh, kalau nggak dapat koreknya, minta nomor deh. Gitu. Ini kayak terakhir gue beli rokok gua kan gitu. Di PRJ. Baru kali itu gue beli sebungkus dapat korek. Yang lucunya, gue beli 4 bungkus, dikasih koreknya 4. Artinya kan sebungkus 1 korek. Gitu loh. Itu dia lagi jor-joran ya? Mungkin. Atau ya biar pulang nggak bawa barang berat aja. Gitu. Tapi harusnya sih nggak gitu. Harusnya nggak gitu. Soalnya mereka kan stay sebulan kalau di PRJ. Jadi nggak ada yang dibawa pulang. Kecuali yang direct selling, yang naik 1 mobil, terus SPG-nya turunin sini, 2 orang jalan lagi, turunin. Ntar TL-nya muter, waktunya jemput. Gitu. Ada yang kayak gitu. Kalau kayak gitu biasanya sih ya, yang penting habis aja bawaannya. Atau enggak yang kadang event-event ke kafe, naruh SPG di situ, suruh jualin. Itu pun kadang kayak misalnya produk rokok gua, tapi dia jualannya yang mile-nya misalnya. Target hari itu lu harus jualin mile. Walaupun lu ada produk ini, gitu kan. Tapi lu tetap harus jualin mile-nya. Jadi kadang kayak gua pernah berapa kali, rokok gua dong, gua bilang gitu kan. Ya bang, kali ini mile-nya nih yang dikejar, katanya. Kadang suka kayak gitu-gitu. Cuman gua akhirnya cuma bilang, ya rokok gue ini nggak bisa, gue pakai yang mile-nya bengeng ntar gue. Ya. Ini juga ya, betul dinamika SPG rokok. Iya. Kadang sampai ngelendot-ngelendotnya itu sebenarnya attraction. Apalagi makin kesini makin banyak larangan dari pemerintah. Lu jualan rokok nggak boleh bawa brand rokok. Ya. Lu perhatiin sekarang SPG rokok mana ada logo-logo misalnya Sampurna, apalah Jarum, apalah, nggak ada brand itu. Padahal lu jualan rokok itu. Makin kesini tuh makin ketat, akhirnya mereka makin susah untuk jualan. Tapi selalu menemukan cara baru. Pasti.
untuk tetap bermain. Iya. Ya, ada yang jualan dengan lu beli misalnya lu beli satu nih. Bang, mendingan beli 2 aja. Kalau beli 2 dapat kesempatan main games ini loh, Bang. Ada yang kayak gitu. Ya, akhirnya belinya 2. Ya. Berlaku kelipatannya kok, Bang. Kenapa nggak beli 4 aja nyetok? Ya kan pinter-pinter yang jualan. Kalau beli 4, abang bisa dapat 4. Iya. Kalau kayak gitu biasanya yang orang-orang kayak Satrio tuh, gue beli 6 bisa bawa pulang nggak lo nya? Oke. Gitu. Bawa pulang. Bawa pulang. Ya boleh. SPG-nya. Gue beli 6 boleh bawa pulang nggak? Ya boleh lah dibawa. 6-6 jadi bawa pulang. Rokoknya. Iya, 6-nya dibawa Kalau ini maksudnya bawa pulang bungkus. Karetnya 2 pedas. Oh. Ya gitu sih emang kalau nggak punya pacar. Dia mau nongkrong, diajakin sama Ino. Tapi kata Ino nunggu gue pulang dari Surabaya. Ya. Jadi Menongkrong di mana sih? Menongkrong di mana? Dia mau pulang dari Surabaya. Berangkat juga belum. Iya mau nongkrong di mana? Kalau di mana? Hah? Mau nyoba Indomie Taichan. Indomie Taichan. Pantesan gue nggak diajak. nggak bisa lo makan Indomie. Enggak. Soalnya kalau nongkrong di tempat Om Oce ini gue nggak pernah diajak sama mereka. Nggak mau mobil, kita kasihnya. Si ada parkiran mobil di situ nggak ada. Loh kan bisa parkir di mana? Di mana ke? Banget itu. Ya kan bisa parkir di Cideng terus naik motor bareng kalian. Emang kalian aja nggak mau goncengin gue lagi. Oh oke kalau begitu saya akan bawa Revo terus ketika gue bisa bonceng kan? Brengsek. Hah? Parah. Kalau Revo dia nggak bonceng, nggak mau. Enggak, lebih ke saya kasih Revonya Mas. Soalnya banyak goyang. Oh. Makanya saya kalau mau mengadop saya naik Supranya ayah saya. Lebih kuat kan kalau Supra kan badannya. Tapi dia udah turun loh badannya, udah jauh loh turun berat badan. Oh kirain badannya, kalau badannya turun saya takut kan. Jadi ceper dong gue. Iya. Jangan belum ceper. Tuh. Ya mereka merencanakan apa? Kita nggak diajak. Lu yang nggak diajak. Kan lu juga. Kan gua nggak pengen diajak. Lu yang ngarep soalnya. Gue juga nggak ngarep sih. Enggak, lu ngarep tadi. Enggak. Kalau gue ngarep tuh gue ajak gue dulu. Nah, tadi lu udah gitu. Enggak. Secara nggak langsung. Hah? Kenapa Alis naik-naik? Abis teknik itu maksudnya stop dong. Udah terus mas. Enggak, Makin gue dibully lagian- sama lo makin seneng nih mereka berdua. Brengsek nih. Lagian kenapa sih lu? Kalau anak-anak nongkrong tinggal tanya lu sudah datang, nggak usah minta dijemput-jemput. Dia nongkrong di mana lu tinggal datang. Kalau nongkrong di mana, samperin deh. Hah? Iya dong. Enggak dong. Kenapa? Apa yang merasa lu harus dijemput? Lebih ke arah gue nongkrong gue ngajak. Nah iya, terus kalau anak lagi pada nongkrong, lu pengen gabung. Ya gua tinggal Mereka tanya tuh di nongkrong mana. janjian, gue nggak diajak. Ya, Kan iya. nyebelin. Gue tiap gue mau nongkrong di sini gue ajak. Kita nongkrongnya deket rumah Bang. Kasihan abang. Terlalu effort. Dan kasihan abang nanti garing gimana kakak yang lain. Tuh, Iya, mereka. Jika mau peduli Iya. kan. Iya juga Itu sih. masalah. Kalau itu ya. Kalau itu ya. Lu udah nggak nyambung. Anak-anak kan begitu. Lu udah nggak bisa nyambung di setiap occasion mereka. Ada tempat-tempat yang lu bisa masuk, ada yang enggak. Enggak juga sih. Enggak, ini Gue masih nyambung sama Om Oce-nya kok. Iya Iya. kan. Beliau kan nggak selalu ada di sini. Kan masa. Dan nggak selalu ada di sini. Oke. Oke. Nah, Oke. Dan sekarang anak-anak Orang mereka manggilnya Om. Gue manggilnya Bung. kita yang salah. Kamu manggil Oce. Kita yang salah.
Dia nonton loh. Kita Dia yang salah. ngaco nih anak. Panggil Bang Abram itu harusnya Om. Oh. Sama. Itu benar. Mereka harusnya udah panggil kita. Oh. Ya memang. Hmm. Iya. Memang. Tapi karena aura muda, mereka manggilnya Mas. Serang bang, kejar terus. Nah, Lihat bang. Gue pengen, tapi gue juga gitu. Jadi susah. bahkan anak 2000 aja, 2006, 2007, 2000 panggil Bang Abram aja masih Bang. Gue mau ngomong kayak gitu juga, tapi susah gitu loh. Bagaimana? Iya sih. Iya kan? Ya kan itu, orang kadang bini gue aja kan di kantornya dipanggil tante. Cuman gue kalau misalnya main ke kantor bini gue dipanggilnya bang. Jadi ini kesannya tante terus yang ngejemput abang-abang ya. Oh, gue jadi jemputan dong. Pasti. Nggak enak kalau ini mah. Nah, baru mau gue Bang dukung. Abram udah paham. Ternyata Bang Abram. Anjir. Parah. Gimana dong? Ya nggak gimana. Apa kan abang sayang. Abang kesayangan tante. Gitu. Ya agak susah. Tapi nyesuaiin tempo dengan anak muda juga hal yang berbeda loh. Berbeda. Makin kesini, kalau penilaian gue ya, makin kesini, Iya. Nggak terlalu ke situ. iya betul. Gitu. Nggak kayak generasi kita. Temponya tuh masih speed, masih cepet. Kalau sekarang Gue bilang nggak. temponya nggak speed, agak santai. Ya contohnya ponakan gue, udah masuk kuliah, tapi buat ganti ban mobil nggak bisa. Oh, dia kan kuliah, bukan untuk ganti ban mobil. Nah maaf nih, gue SMP aja udah bisa. Kan hubungan itu lo SMP. Ini anak ngerti nggak sih diajakin ngobrol masalah speednya? Itu kan lo SMP. Lu bandingin sama anak kuliah. Ya artinya gue di kuliah. Aduh. Nah, mulai nih Mas. Sabar. Tinggi nih, Bang. Nah itulah Sabar. makanya. Enggak, ini ngetes tempo aliran darah supaya nggak terlalu tinggi. Sekalian Mas ya. Ya enggak, maksudnya kan ya generasi gue ini ya speednya masih tinggi, sampai diginiin aja ngegas terus. Oh, oke. Padahal kalau digas terus RPM tinggi mesin cepat rusak. Tergantung. Suara drumnya udah kayak suara Harley. Iya, lagi tuh. Lagi loh. Nggak, ini Harley-nya macet nih. Duk, nggak stabil ya. Kayaknya lucu juga tuh gue rekor. Habis itu pasang speaker di motor, nyalain tiap motor jalan. Bisa. Nah ini lagi lansam nih, kalau lagi berhenti. Wah ini mesinnya settingannya enak banget nih. Ya kan, lansamnya kayak gini nih. Ini biasanya kalau misalnya motor-motor gede nih, yang side clap nih, suaranya kayak gini nih. Lo ngomong ini orang emang denger? Hah? Emang denger? Kan nggak denger yang kita bahas ini. Oh iya. benar. Percuma. Ini orang pada ngomongin apa sih? Iya. Ada bocoran suara di luar. Nah, Mas Tio lagi ngetes pad. setting sound. Iya drum. lagi setting pad. Sound pad drumnya. Itu. Bukan drumnya. Sound pad drum. Iya, bukan punya dia. Punya Mas Haryo. Sound pad drumnya Mas Ari. Iya gitu. Yang nyeting Mas. Mas Tio pengen disamain settingannya. Tuh. Padahal dia kan nggak mau disamain. Makanya nanti dibedain tipis. Nah, tipis saja supaya serupa tapi tak sama. Jadi ngebasnya Mas Tio itu empuk. Nah, Mas Ari dibikin ngambuk. Oke.
agak punchy ya. Ya, jadi ibarat kalau drum analog, Mas Tio pakai banyak peredam di dalamnya, Mas Aryo enggak. Hah? Iya, kalau digital ada analog dong. Iya, bener dong. Kalau kita ngomongin digital, lawannya itu Analog dong. Kalau akustik, elektrik. Nah, udah. Alam, lawannya banana. Sampai situ paham? Nah, tuh hitam, putih, panas, dingin, basah, kering, semua itu ada lawannya. Nah, sampai situ paham? Laki, perempuan. Tumben nih ngebela nih. Udah nih masih ada laki perempuan. Enggak. Saya tahu. Tumben nih ngebela nih kalau kayak gini. Kalau harmoni itu bagus. Nah, udah saling mengisi. Saling mengisi. Tadi telat ya? Hah? Tadi telat. Telat. Udah berapa bulan? Gue merasa kayak lakinya. Jadi ibarat kayak bini tiba-tiba. Nah, maaf loh, aku telat. Gue rasanya, hah? Gimana? Hamil. Nah, Wah, ada as lagi kan? Asyik. Jadi ya gitu. udah. Kesimpulannya tempo itu apa? Tempo dalam pola kehidupan itu gimana? Lo kan tadi udah nyebutin tempo lu tuh beda, tempo kita beda dengan anak sekarang. Bedanya di mana? Ya maksudnya kalau anak-anak zaman dulu itu kan kalau pengen mengejar cita-citanya, keinginannya itu kan nyari sebuah pola supaya temponya itu lebih cepat. Kalau sekarang? Kalau sekarang kebanyakan nunggu dan mencontoh. Secara psikologi kenapa seperti itu? Enggak, maksudnya kenapa ada terjadi perbedaan di setiap generasi itu kenapa? Orangnya udah nggak ada. Orangnya udah nggak ada. Karena perkembangan zaman. Hah? Perkembangan zaman. Nah, bukan perbungaan kan? Perbungaan zaman. Beda kan? Ya, beda. Nah, Ini memang kembang. zaman itu berkembang, tidak berbunga. Iya. Yang berbunga itu bang. Bodo amat. Tetap nyambung. Nah, boleh nih. Nah, Boleh closing. boleh. Kesimpulannya? Dong dia masalah. Oke. Kan tadi Kembang dan bunga itu mungkin dalam satu konteks bisa sama, tapi di beberapa hal lainnya itu tidak bisa disamakan karena perkembangan bukan perbungaan. tetap nyambung di channel ini bersama gua Abram di alam. Salam kembang. Salam kembang.